Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pasca, apa kabar? Kami kembali lagi hadir di edisi podcast Sekolah Pasca Sarjana IPB yang mengupas tuntas semua prodi-prodi, program studi yang semua ada di IPB University. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Sekretaris Program Studi Agribisnis, yaitu Bapak Dr. Insinyur Suharno MA Dev. Betul ya Pak ya? Selamat pagi, apa kabar Pak? Baik, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sahabat Pasca. Pagi, sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih. Luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Ya supaya Bapak sekarang mungkin ada kesibukan yang relate dengan kegiatan Bapak di agribisnis. Apa tuh Pak kira-kira Pak? Yang terutama setelah S3 mulai, ya pelajaran kegiatan tambahannya memang mengajar di S3. Mengajar di S3 terkait dengan mata kuliah yang menjadi bidang saya, yaitu kebijakan agribisnis, ekonomi agribisnis, gitu. Kemudian agribisnis presisi, juga itu saya dengan Profesor Agus Bono terlibat dalam pengajaran itu. Tentu hal yang lain mengajari S2 dan S3, S2 dan S1 maaf ya, S1. Ditambah beberapa pengerjaan tentang naskah-naskah jurnal yang belum saya selesaikan, Mbak. Itu ternyata luar biasa, menuntut waktu ya, menuntut waktu. Kemudian pada saya ada semacam tugas yang melekat, yaitu semacam diplomasi gitu, diplomasi akademik, di mana Departemen Agribisnis mencoba untuk terhubung dengan rekan atau mitra perguruan tinggi di luar negeri, yang dalam hal ini saya bertugas untuk selain menemukan mitra baru juga memelihara kerjasama yang sudah ada. Jadi ya seperti itulah, seperti dalam waktu dekat kami harus ke Australia, ke Göttingen kembali, ke Jerman. Di Göttingen ke Jerman selain ke Göttingen, di mana kami menyelenggarakan program joint degree untuk S2, kami juga ingin menjajaki terutama kesempatan untuk mengundang dosen tamu. Jadi kita tahu karena itu akan berkontribusi terhadap capaian IPB pada World Class University ya. Jadi itu menjadi komitmen kami. Mungkin lebih kurang begitulah. Selain terutama juga aktivitas di Asosiasi Agribisnis Indonesia, Mbak. Iya. Asosiasi Agribisnis Indonesia itu bagian yang salah satu asosiasi para pendidik, selain di sport juga oleh pelaku-pelaku agribisnis dan pemerintah, itu dibentuk untuk memastikan bahwa pelajaran agribisnis, kurikulum agribisnis sesuai dengan zamannya, kemudian sesuai dengan juga asasnya. Dan kebetulan juga itu dulu merupakan inisiatif Departemen Agribisnis AGB, yang ketika kita mempunyai program untuk menyusun platform nasional di mana pendidik agribisnis itu perlu ada ketemu gitulah ya. Nah, kita kemudian menginisiasi dan melahirkan agribisnis, Asosiasi Agribisnis Indonesia. Dan kebetulan juga waktu itu saya menjadi ketua umum yang pertama untuk AAI. Mungkin itu Mbak, secara umum. Luar biasa sekali kesibukannya ya Pak ya. Mungkin juga kita bisa berkenalan, atau yang belum
paham ingin masuk ke sekolah pasca sarjana dan ingin memilih program studi agribisnis gitu ya, gak usah ragu, gak usah khawatir, gak usah galau gitu kan. Karena agribisnis ini adalah salah satu program studi yang paling banyak diminati loh oleh banyak calon-calon mahasiswa sahabat pasca. Ya, gitu ya Pak ya. Betul, karena memang betul, iya. agribisnis itu sudah lebih dari 25 tahun ya Pak ya. 20 tahun ya Pak ya dari IPB ini. Karena agribisnis memang banyak sekali yang meminatinya ya Pak ya, seperti itu. Jadi kita gini, kita perlu membedakan agribisnis sebagai departemen yang lahir setelah apa yang kita sebut reorganisasi IPB. Nah itu lahirnya 2005 Mbak, 2005. Tapi jauh sebelum itu mata kuliah agribisnis sendiri itu sudah ada sekitar 1980-an. Ya, jadi tapi itu waktu itu diselenggarakan di di Fakultas Pertanian ya. Kemudian selain Fakultas Pertanian ada Fakultas Perikanan, fakultas apa namanya Sosek waktu itu ya, di dalam Sosek. Nah, 2005 lah menjadi tahun yang officially menjadi tahun resmi berdirinya apa yang disebut Departemen Agribisnis. Kalau student body sudah seperti Mbak Dina sampaikan, memang kita termasuk yang banyak. Di dalamnya kemudian juga untuk menandai mungkin karena peminatnya yang tinggi ya. Kalau kami itu pasang entrance grade yang tinggi untuk S2 misalnya. Kalau SPS mencantumkan 2,75, tapi unofficially kita mencantumkan untuk S2 itu 3,0 ya. Dan ya kalau S3 sudah pasti sesuai dengan ketentuan pasca ya. S2. Jadi kita mempunyai S1 yang mulai 2005, kemudian S2 mulai 2011. Kemudian S3 mulai 2022 ya, oleh karena perjalanan proses yang relatif lama lah itu. Tapi itu intinya mematangkan program S3 yang kemudian sekarang kita punyai. Iya, betul. Yang jelas kita seperti rektor sampaikan kan kita menginginkan agribisnis agile gitu ya Pak ya, mengadaptasi dengan cepat perubahan-perubahan gitu ya. Makanya kita dengan menghadirkan lulusan-lulusan S2, S3 yang memang berupaya untuk menjadikan mereka yang mendapatkan kompetensi yang paripurna gitu ya Pak ya. Jadi mungkin entrance-nya juga kita harus mendapatkan yang unggul gitu ya Pak ya, seperti itu mungkin. Iya. Itu menjadi concern kami. Kenapa? Karena kami ingin melahirkan sarjana paripurna dalam hal ini S3 ya, yang betul-betul bisa menjawab secara agile ya, agile response itu dimiliki untuk pertanyaan besar agribisnis yang sayangnya sampai sekarang belum terjawab tuntas. Jadi adalah tantangan kami yang luar biasa lah untuk bisa menjawab itu. Makanya kita hadirkan S3 ini karena kita berharap dengan penguasaan ilmu yang lanjut atau advance ya, mikronya juga advance sebagai landas, atau ilmu ibunya yaitu ekonomi itu advance, manajemen to some extent juga harus kita kasihkan, ilmu sistem kita kasihkan. Kemudian seperti yang kami klaim, kami juga sudah memperkenalkan agribisnis presisi sebagai mata kuliah yang kami harapkan melengkapi mahasiswa untuk bisa membuat keputusan penting berkaitan dengan ketersediaan teknologi digital untuk pertanian, Mbak. Itu kita pikirkan, dan itu kami rasa meskipun belum semua
Saya mikir Indonesia mungkin 15% lah pertanian yang menggunakan itu. Tetapi kami melihat itu adalah pertanian masa depan. Tidak perlu banyak, tetapi kalau nanti Indonesia mampu menerapkan itu, pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai food security, food safety, kemudian pertanyaan yang penting kesejahteraan petani, itu bisa kita jawab gitu melalui model-model yang kami harap lahir dari program agribisnis S3 gitu. Di FEM ini kan sekarang agribisnis ada di bawah Fakultas Ekonomi Manajemen ya Pak ya? Betul. Jadi di FEM itu sudah ada yang lebih dahulu S3, ternyata ada EPN, Ekonomi Pembangunan ya Pak ya, kemudian PWD juga ya Pak ya, kemudian ada juga EKT gitu kan lebih dahulu. Nah sekarang AGW ini sudah juga masuk, sudah menciptakan S3 ya Pak ya, keren sekali gitu, Masya Allah. Nah itu kira-kira apa keunggulan yang menjadi ciri khas atau yang apa sih yang membuat AGB itu menjadi spesial dan berbeda dengan prodi-prodi yang lain gitu ya Pak ya, S2-nya atau mungkin S3-nya sekarang yang baru dimunculkan ini? Betul, jadi landasan penting mengapa kemudian S3 agribisnis itu lahir, karena existing program itu nggak menjawab ya sebagian lah, karena somehow agribisnis itu ya tetap ilmu ibunya kan ilmu ekonomi. Tetapi pertanyaan penting yang diperlukan untuk menjawab isu agribisnis itu harus disajikan secara khusus, Mbak. Oleh karena itu, nah ini keunikan lah, kalau saya nggak boleh bilang unggul, keunikan agribisnis itu dia mengundang atau menerapkan ilmu-ilmu yang sedemikian rupa sehingga disebut pluralistic sciences. Ya, apa itu artinya? Artinya selain ilmu ibunya yaitu ekonomi dan manajemen, kita misalnya mengundang ilmu sistem, mengundang ilmu komunikasi, terus yang penting lagi politik pertanian, ya, atau yang sering disebut political economy, ekonomi politik. Jadi ilmu yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan dibuat. Itu nggak banyak dan khususnya untuk pertanian. Itu harus kita kasihkan secara tersendiri. Gitu. Kemudian agribisnis ini mempunyai tantangan khusus, yaitu bagaimana orang sudah sering ngomong apa yang disebut forward linkage, kemudian backward linkage. Tapi bagaimana itu didesain, itu memerlukan ilmu khusus juga, ya. Yang oleh karenanya harus didesain khusus gitu. Desain khusus itu artinya kurikulumnya harus khusus. Nah disitulah urgensi yang menjustifikasi mengapa kemudian S3 agribisnis perlu ada. Gitu ya. Jadi tidak mengambil wilayah orang lain, tetapi memang menggenapi untuk menjawab isu khusus yang ada di agribisnis gitu. Atau tantangan agribisnis, yaitu sebuah mega sektor yang menghubungkan usaha tani dengan usaha-usaha di hulu dan usaha di hilir. Bagaimana memodelkan itu menjadi satu keputusan yang kemudian bisa menggerakkan ribuan, bolehlah disebut memang ribuan pelaku bisnis. Itu yang menjadi tantangan, ya, ilmunya harus dikasihkan secara khusus dan kita mengasihkan dalam apa yang disebut sistem dan usaha agribisnis. Itu tidak lain adalah ramuan ilmu yang sebelumnya nggak ada. Iya, jadi begitu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mengapa ini kemudian muncul sebagai distinct study program gitu. Ya. Menarik sekali ya, coba keunggulannya seperti itu luar biasa karena memang di agribisnis itu
apa namanya, dari dulu memang banyak sekali apa ya keunggulan-unggulannya apa ya. Iya, Nah, mungkin salah satunya fasilitas yang ada di Fakultas Ekonomi Agribisnis ini Pak, di Fakultas Ekonomi Manajemen khususnya di agribisnis ini, untuk fasilitas yang bisa diberikan gitu loh untuk mahasiswa yang kira-kira saya mau masuk agribisnis tapi nanti saya di sana fasilitasnya apa saja sih gitu kan. Iya, iya. Sementara kita sekarang berlari gitu mengejar apa namanya, ke peningkatan apa namanya komputerisasi segala Tepat macamnya, sekali, Pak, ya. tepat sekali situasinya memang begitu, Mbak. Jadi ada hal yang menguntungkan kami, Iya, iya. yaitu student intake yang banyak. Ya kalau nggak salah itu kemudian juga berdampak pada quote and quote bagian dana yang kami terima. Quote and quote lagi, Iya, iya. kelimpahan dana itu memungkinkan kami mengisi fasilitas-fasilitas yang tidak dimiliki oleh fasilitas bersama. Yang saya maksud dengan fasilitas bersama itu misalnya laboratorium bersama, perpustakaan bersama. Nah, itu kita isi. Jadi quote and quote lagi, kelimpahan dana itu memungkinkan kami untuk mempunyai kelas yang siap, kalau nggak salah 2 atau 3 bahkan ya, 2 atau 3 untuk bisa melaksanakan secara cepat hybrid courses, hybrid lecturing. Ya itu misalnya, kemudian ditambahkan di situ tentu fasilitas-fasilitas yang memungkinkan kita melakukan atau menerapkan atau menggunakan teknologi digital untuk mengajar, itu kita punya. Kemudian juga broadcasting kita punya. Kemudian kita usahakan juga, meskipun ini termasuk yang agak susah ya, tapi kami mengadakan apa yang disebut student foyer. Student foyer itu tempat mahasiswa nongkrong lah istilahnya, nongkrong gitu. S1 ya, kemudian sekarang kita berusaha untuk S2 dan yang sudah pasti S3 kita fasilitasi, memungkinkan mereka nanti chatting untuk isu-isu terutama disertasi mereka. Itu untuk yang S3, yang S2 ya secara khusus kita masih menggunakan yang tadi student room itu atau foyer itu. Jadi saya pikir sih mahasiswa kita in case dia nggak menemukan di tingkat IPB, di tingkat fakultas, kami bisa memfasilitasi. Untuk itu termasuk juga fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk sanitasi, kemudian juga keindahan, itu kita perhatikan. Kalau kita melihat ruang-ruang di sepanjang jalan AGB itu kita usahakan untuk secantik mungkin gitu. Gitu, ya, lingkungan itu mempengaruhi apa persis, ya, persis sekali, Mbak. bisa berkegiatan dengan nyaman gitu ya Pak ya. Nah kemudian peminatan atau pilihan di program studi agribisnis ini kan ada 5 ya Pak ya. Ada kewirausahaan agribisnis, agribisnis global, asuransi bisnis, kebijakan agribisnis dan digital bisnis. Mungkin sahabat pasca yang kira-kira masih bingung gitu ya, apa ada peminatan di agribisnis? Tentu saja ada gitu kan. Nah itu 5 peminatan tersebut juga ada ya Pak ya di agribisnis. Iya. Jadi teman-teman atau sahabat pasca, 5 peminatan itu kalau Anda amati, itu adalah jawaban kami atas isu yang diperlukan atau atas kompetensi yang diperlukan, kompetensi desainer ya, dalam konteks model desainer untuk agribisnis masa depan. Saya sebut agribisnis global, ya, agribisnis global. Agribisnis global itu sekarang menjadi tuntutan bagi negara-negara yang agribisnisnya sudah quote and quote mentas. Mentas itu artinya pasar domestik sudah dilayani secara paripurna. Karena paripurna, padanya terkandung kapasitas untuk memperluas usaha.
satu-satunya cara harus quote and quote melempar produk ke pasar luar negeri. Agribisnis global menjadi sangat penting karena dari sana akan diketahui kalau saya masuk negara ini apa yang harus saya lakukan, kerangka kelembagaan apa yang harus saya punya supaya nggak salah, kerangka kultural, pengetahuan kultural apa yang saya masukkan, terutama seperti itu. Aturan-aturan ekonomi apa yang harus saya siapkan supaya nggak masuk. Jadi itu ada karena agribisnis kita selected ya, nggak semua. Itu mempunyai potensi untuk global. Saya nggak usah menyebut lah untuk misalnya kelapa sawit, sudah pastilah itu ya. Tetapi saya sebut misalnya ini yang sangat-sangat potensial. Ikan hias, Mbak. Ikan hias itu kita luar biasa dikaruniai. Tetapi kalau Anda lihat di list tentang komoditi unggulan, gak ada itu ikan hias. Apa artinya? Artinya kalau nanti lahir penggagas agribisnis yang lahir dari S3 agribisnis, mereka bisa membuka mata kita bahwa komoditi ikan hias kita itu luar biasa untuk bisa dijual ke luar negeri. Nah itu yang kita harapkan, itu salah satu ya. Kebijakan sudah pasti, kebijakan Indonesia, agribisnis Indonesia itu nanti harus terhubung dengan kebijakan dunia. Oleh karena itu perlu sekali lagi penggagas kebijakan agribisnis yang tadi yang agile. Kalau nanti di sana apa yang harus kita siapkan gitu. Itu yang kita mau. Oleh karena itu kita menyiapkan itu. Saya harus kasih catatan, kita mempunyai peminatan meskipun mungkin existing dosen sekarang belum paripurna menguasai. Loh kenapa S3 berani? Karena kami bisa mengundang dosen. Kita mempunyai mitra di luar negeri dan ahli-ahli Indonesia yang kompeten di bidang itu. Itu yang akan mengajar kalau tidak ada. Tetapi kita sudah menyiapkan juga. Kita sudah menyiapkan, Mbak. Jadi di dalam human resource development kita sudah mulai coba di di divisi kami, divisi kewirausahaan, divisi kebijakan, menyiapkan siapa nanti jadi apa, siapa jadi apa. Itu kita sudah siapkan. Jadi jangan khawatir, kami menjanjikan itu 5 akan terjawab. 5 begitu Anda berminat kita akan layani. Seperti itu ya. Menarik sekali kan sahabat pasca gitu. Udah gak galau lagi deh pokoknya gitu. Terus gimana caranya nih supaya kita bisa daftar di program studi agribisnis gitu Pak? Apakah syarat-syaratnya kira-kira apa Pak untuk bisa menjadi seorang mahasiswa baru di sekolah pasca sarjana ini Pak? Iya. Ya kalau S1 sudah tentu ya itu ada. Khusus jadi S2 memang mempunyai background agribisnis. Meskipun begitu kalau tidak inline masih ada kesempatan nanti diterima quote and quote sebagai mahasiswa percobaan. Percobaan tidak berarti Anda jelek, tetapi Anda belum inline ya, jadi belum inline. Nanti ada program khusus yang menyiapkan Anda untuk siap menjadi mahasiswa S2 reguler dan untuk S3 juga demikian. Jadi teman-teman yang misalnya sekarang ada mahasiswa yang dari ilmu sosiologi, Pak. Sosiologi kami terima juga. Karena asalkan ya rekodnya bagus, kemudian sinopsis disertasinya juga bagus. Kemudian kita melihat willingness untuk mempelajari agribisnis yang tinggi, jadi jangan terlalu khawatir kalau misalnya Anda nggak mempunyai background yang persis agribisnis, misalnya pertanian, ekonomi itu masih mungkin ya, bahkan sosial, tetapi ya harus ada treatment khusus ya, jadi siap-siap untuk menerima treatment khusus. Boleh gitu ya. Bisa ya.
Ya, mungkin jadi itu bisa dulu. mendaftar dulu, kemudian nanti untuk persyaratannya nanti kita Iya, fleksibel ya iya. Pak ya, bisa kita sesuaikan gitu. Seperti Kami itu pernah karena punya, mungkin ya, saya silakan. kasih contoh di S2 itu dia percobaan, Pak. Tapi nilainya 4,0. 4,0. Betul. Jadi luar biasa Ya, itu. yang penting keinginan kuat Ya, loh, itu sahabat tadi Pasca. ada willingness dan yang bisa kita lihat. Dan biasanya itu memang bisa dilihat originalitas sinopsis, Mbak. Sinopsis itu memang belum benar, tetapi di situ kita bisa melihat orang ini, mahasiswa ini mempunyai visi enggak gitu, dan kelihatan di situ. Jadi kami juga perhatikan itu. Betul, betul. Oh gitu ya. Jadi niatkan saja dulu, kemudian segera mendaftar dan kami akan Tepat. membantu gitu ya. Iya, Seperti tepat, itu. iya. Kemudian jalur pendaftaran. Nah, jalur pendaftaran di program studi agribisnis itu untuk S2 itu hanya 1 kali ya Pak ya. Untuk S3 mungkin bisa 2 kali dan akan segera Iya. dibuka untuk sampai dengan periode 31 Desember tahun 2022 Iya, ini ya Pak ya. iya, mudah-mudahan Betul, ya. itu yang selama ini kita terutama memberi kesempatan untuk teman-teman sahabat pasca yang berminat untuk melanjutkan S3 dan dalam waktu dekat. Oleh karena itu kita buka Segera daftar. Iya. Seperti itu ya. Jadi untuk agribisnis program S2 itu hanya dibuka 1 kali untuk kali, iya. semester ganjil, namun yang S3 bisa mendaftarkan untuk periode yang genap ini sampai dengan 31 Iya, Desember betul. dan selanjutnya bisa mendaftarkan untuk semester ganjil. Ganjil, Seperti iya, itu ya Pak ya. Kira-kira pesan-pesan Pak yang akan disampaikan ke sahabat pasca nih, calon-calon mahasiswa baru Iya. gitu kan, kenapa saya harus memilih AGB gitu kan, banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Hano ya Pak ya. Iya. Keunggulannya, kelebihannya, spesialnya gitu ya. Tapi ini ada lagi nggak yang mau disampaikan gitu, kenapa sih saya udah nggak galau lagi, udah fix gitu saya akan mendaftarkan agribisnis. Apa Pak kira-kira Pak? Iya, Pesannya, Pak? yang pertama Anda akan mendapatkan atmosfer akademik yang Anda butuhkan. Luar Ya. biasa. Atmosfer akademik akan membawa ikatan akademik sebenarnya ya, yang membuat Anda itu menjadi sivitas akademika yang sempurna lah. Iya, Ya. Sempurna artinya akademisi kan tentu berpikir secara akademis. Meskipun begitu, caranya bisa sangat friendly and fun. Betul. Nah, gitu. Jadi kita juga nggak mengabaikan fun. Kita sangat sadar itu. Iya. Makanya pada kita akan selalu ada event semesteran, ada event tahunan yang menggabungkan kami semua mahasiswa, teknik dan dosen dalam event kebersamaan. Itu kita jamin, ya, kita jamin. Terus yang kedua, ya yang kita sebut atmosfer akademik itu ya pertanyaan Anda, insya Allah terjawab semua. Ya, terjawab semua. Itu artinya apa sih? Dosen yang ada pada kami siap melayani. Gitu, bahkan ketika dosen yang bersangkutan itu bukan dosen pembimbingnya gitu. Ya, Bisa jadi siapa saja, kita ya. adalah keluarga itu. Kemudian harus saya sampaikan ya, Departemen Agribisnis mahasiswanya itu mempunyai pengalaman internasional yang cukup tinggi. Ya, artinya interaksi dengan mahasiswa asing, dengan dosen asing itu relatif frequent, karena setiap tahun pasti ada isu, baik isu yang secara spesifik ada misalnya dalam bentuk summer courses, international summer courses. Kita mempunyai pengalaman yang sangat baik waktu itu, ada mahasiswa Australia, ada mahasiswa New Zealand, mahasiswa Asia Tenggara bergabung dalam satu kelas, itu luar biasa. Kami mempunyai juga program International Agribusiness and Rural Development, program agribisnis internasional yang join negeri. Itu juga memberi sense of international, ya, sense of international membuat kita terhubung dengan isu internasional agribisnis. Termasuk di dalamnya ya reguler
reguler program di mana kami mengunjungi agribisnis unit yang ada tidak hanya di Indonesia tetapi juga negara tetangga. Ya, itu yang dalam studi trip ya ke Sahabat Pasca, sudah cukup banyak yang kita gali ya, kita kupas tuntas gitu semua apa yang ada di program studi agribisnis ini. Tapi masih ingin mendapatkan informasi lain lagi, silahkan mengunjungi laman agribisnis.ipb.ac.id. Kalau memang ingin mendaftarkan segera bisa langsung daftar ke gedung ya Pak ya, gedung di FEM ya, gedung FEM lama ya Pak ya, gedung FEM yang dekat FEMA, Departemen Fakultas Agribisnis Ekonomi Manajemen di dekat gedung FEMA di wing 4 lantai 5 ya. Lantai 5, ya, kalau S2 lantai 3, S3 juga lantai 3. S3 juga di lantai 3, tapi gedung sekretariatnya ada di lantai 5 di wing 4 ya Pak ya. Departemen Agribisnis. Betul. Ya. Apabila sahabat Pasca ingin mendaftarkan, silakan kunjungi web pasca.ipb.ac.id dan juga informasi program studinya bisa diperoleh juga di halaman admisi.ipb.ac.id. Ya. Mungkin terima kasih banyak Pak Suharno atas sharing-sharingnya Pak ya. Terima kasih, sudah luar biasa menyempatkan dari sekian banyak kesibukannya gitu ke sini untuk menyapa sahabat Pasca dan memberikan sharing-sharing informasi kepada kami yang sangat bermanfaat dan menarik, luar biasa ya Pak ya. Dan juga terima kasih kepada sahabat Pasca yang sudah menyimak kami dari awal sampai akhir gitu ya. Harapannya sahabat Pasca sudah tidak galau lagi untuk memilih program studi agribisnis ini sebagai pilihan untuk mendaftar sebagai mahasiswa baru, karena sharing-sharingnya itu sudah banyak sekali informasinya ya. Kami tunggu ya teman-teman. Kami tunggu daftarnya. Apabila mau datang langsung silahkan ke gedung kami. Ya, terima kasih. Dirasa kami sudah cukup menghadirkan informasi agribisnis. Saya sebagai host Dina Yuniar izinkan menutup dengan pantun ya Pak ya. Wah, luar biasa. Saya sampaikan ya. Sarapan tadi makan Indomie, kok sekarang ingin makan ketan. Cukup sekian podcast kami, sampai jumpa di lain kesempatan. Demikian kami pamit mundur. Sekolah Pasca Sarjana Kami IPB juga pamit mundur ya. Ramah dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat tumbuh.